story time. Jadi mungkin kalau misalnya kalian penonton di YouTube gue, hai semuanya, gue Jihan. Dan di video kali ini gue sebenarnya lebih kepengen sharing karena gue tuh sering banget ada pertanyaan kayak, nah sekarang gue tuh kerja di mana sih? Jadi to give context ya, adalah masa UI, gue ambil jurusan gizi lewat jalur SBMPTN. Jadi memang gue kuliah di 4 tahun itu di health cluster, kesehatan banget lah. Sebetulnya perjalanan karir gue itu cukup panjang karena sebenarnya gue tuh mulai kerja itu dari tahun 2017 as a content creator. And let me tell you guys, jadi perjalanan yang sesungguhnya itu dimulai setelah kuliah. Apalagi kalau misalkan kan angkatan online, gue tahu tuh bakal susah banget ya. Kayak yang sebelumnya kalian kuliahnya online, terus tiba-tiba kalian harus mulai cari kerja juga secara online. Tapi itu juga yang aku alamin dulu. Terus mungkin banyak dari kalian yang mikir kayak, Jihan kuliah 4 tahun di gizi, pasti nanti dia kerjanya jadi ahli gizi, nutritionist, atau mungkin yang berkaitan sama kesehatan. And the fact is, no. Gue gak kerja di situ. SMA 3 tahun IPA, kuliah 4 tahun IPA, dan gue kerjanya sekarang IPS. Kerja di bidang yang gak sesuai sama jurusan lo, it's a common thing sebenarnya. Gue gak ada salahnya juga. Lo belajar di kampus tuh gak cuma belajar teori, tapi lo belajar gimana cara ngasah pola pikir, ya kan? Terus mungkin lo nanya kayak, Kak, kenapa sih lo gak kerja jadi ahli gizi aja? Kan sayang gelar lo, sayang ini segala macem gitu kan. Gue mau cerita ya, jadi singkat ceritanya saat gue lagi magang di satu rumah sakit rujukan nasional, gue itu ada kayak tipping point yang bikin gue kayak ini bukan karir gue deh, bukan pekerjaan yang memang gue tuh cocok gitu untuk 5-10 tahun ke depan. And it happens, gue kayak career switching dari yang semua pengen di bidang kesehatan, kayak oke, gue kayaknya pengen sosial deh berbaunya. Gue mulai kerja intern dulu as a project manager yang pertama. Setelah selesai gue dapet tawaran untuk jadi social media specialist full time, terus akhirnya gue pindah sekarang di pekerjaan tetap gue selama kurang lebih setahun ini di marketing. Jadi gue sekarang kerja jadi anak marketing nih guys. Menurut gue finding purpose atau finding your ikigai it's a long journey, kayak gak bisa dalam 1-2 minggu. Kalau misalkan kita di usia-usia sekarang kuliah atau mungkin early 20, penting banget untuk kita tuh bisa explore berbagai macam hal baru, bidang baru. Penting juga untuk punya keberanian untuk nyobain hal-hal itu, karena gue tahu itu gak mudah untuk keluar dari your comfort zone. Jadi memang itu sebenarnya yang pada akhirnya cara gue atau mungkin cara kalian bisa menemukan passion dan mungkin your ikigai or maybe purpose in life. Terus for you guys wondering, dari anak IPA kuliah 4 tahun di gizi, kenapa bisa tiba-tiba switch karir di marketing? Pada saat itu gue lagi iseng untuk lamar kerja. Gue ngerasa kayak gue tuh gak ada banget ilmu, gak ada banget pengalaman untuk bisa kerja di situ. Gue nemuin salah satu tempat belajar yang affordable juga buat kalian yang mau karir switching. Jadi itu tuh namanya Hari Senin. Gue bakal taruh di sini. Jadi tuh Hari Senin itu kayak platform dimana kalian itu bisa belajar banyak hal yang tujuannya adalah untuk mempersiapkan kalian di dunia kerja. Di situ tuh ada banyak banget kelas, ada human resources, auditor and financial class, ada juga digital marketer class, ada juga UI UX design and full stack web developer class. Jadi kelas itu ada banyak. Ataupun kalau misalkan kalian mau cari skills apapun yang berkaitan tentang kerja, kalian juga bisa cek di situ karena itu banyak banget kelasnya. Gue pun juga udah nyari-nyari sendiri. Dan si Hari Senin ini bener-bener kasih lo jaminan kerja. Kalau lo gak dapet kerja setelah masuk bootcamp mereka, lo bakal dapet garansi 110%. Bayangin. Dan mereka punya banyak banget bootcamp di sana, jadi lo bisa sesuaiin sama kebutuhan lo. Mereka tuh punya kelas yang gue lagi cari pada saat itu, yaitu digital marketing. Waktunya sendiri tuh nggak sebentar dan nggak lama juga sih menurut gue, jadi pas kayak antara 3-4 bulanan gitu. Jadi itu juga full online dan tutor-tutornya itu memang orang-orang yang udah kerja di bidang itu. Jadi lo bisa tanya segala macam hal. Terus juga mereka nawarin tawaran freelance buat kalian yang jadi alumni di Hari Senin dengan harga yang start dari 3 jutaan. Itu tuh murah banget. Dan kenapa gue suka sama si Hari Senin, karena lo bisa lihat ya, hiring partner mereka itu ada banyak company-company besar. Jadi lo bisa dapet jaminan untuk kerja di salah satu dari company-company ini ya. Dan buat kalian yang tertarik untuk belajar di Hari Senin, gue punya kabar gembira karena lo bisa dapetin diskon up to 40% dengan pakai kode referral gue. Dan kalian nanti bisa cicilan juga. Jadi kalau misalkan kalian mau cicilan pakai Dana Cita, itu juga aman. Terus tuh gue juga sering dapet pertanyaan kayak, terus kesibukan gue tuh sekarang apa sih gitu. Ya gue lagi belajar mempelajari orang-orang di kantor gue mempelajari pekerjaan gue juga mempelajari hal-hal baru di sekitar gue. Dan mungkin gue bisa kasih saran buat teman-teman yang lagi pengen career shifting. Yang pertama adalah lo bisa pilih pekerjaan yang lagi high demand dan juga skillsnya itu lagi dibutuhkan. Kayak di sini lo bisa lihat ya, pekerjaan yang lagi high demand di tahun 2023 dan juga skills yang dibutuhkan itu di digital marketing. Jadi memang digital marketing itu lagi on rise banget untuk beberapa tahun ke depan. Jadi lo bisa ambil kursus untuk belajar, jadi lo tuh bisa paham nih basic-basic di pekerjaan itu tuh kayak gimana. Saranin lo bisa ambil bootcamp, kayak lo sesuaiin aja, ada yang berbayar ataupun ada yang gratis.
intinya lo sesuaiin aja sebenarnya sama kebutuhan lo. Dan yang ketiga, bangun network dan portofolio di bidang yang lo emang mau tekuni. Karena dengan hal-hal itu lo bisa ngejual diri lo ke HR. Lo nggak kosong gitu untuk datang ke company itu. Ada sesuatu yang lo tawarin, ada sesuatu yang lo jual. Itu yang lo bisa dapetin saat lo masuk bootcampnya Hari Senin. Karena lo nanti bakal nanganin real project, bangun portofolio sama perusahaan itu gitu. Kalau misalkan gue bisa tutup, menurut gue career shifting tuh menurut gue personal journey ya. Kayak lo nggak bisa ngebandingin journey orang dengan journey lo, karena itu berbeda-beda setiap orangnya. Dan yang paling penting adalah lo tuh harus fokus sama apa yang menjadi visi lo juga harus dedikatif sama pekerjaan lo. Dan yang paling penting menurut gue juga lo tuh harus terbuka sih sama peluang-peluang yang ada di depan mata. Bukan berarti saat itu berbeda dengan background lo itu artinya jelek atau mungkin lo nggak akan capable, enggak. As long as lo ada willingness untuk belajar, itu akan jadi lebih baik. Ya mungkin sekian kali ya talks gue hari ini. Jadi buat kalian yang pengen career shifting atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seputar career shifting ataupun pekerjaan gue di bidang marketing, kalian bisa komen di bawah. See you, bye.